Coba lihat argumentasi Rocky Gerung itu. Begitu Islami dia menyampaikan ayat-ayat, pernyataan-pernyataan politik dalam konteks filosofis politik, filosofis hukum, filosofis ekonomi, filosofis pidana, filosofis dalam persoalan realitas roda pemerintahan yang sedang berlangsung. Sampai mengkritisi otaknya seorang pemimpin. Dia bilang Jokowi punya otak, tidak ada oksigen. Sampai dipanggil ke pengadilan Rocky Gerung. Tapi sampai hari ini kawan-kawannya semuanya Muslim. Bahkan sekarang dia berteman dengan UAS, Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ada 3 hal yang ingin saya komentari dari video barusan. Yang pertama adalah Rocky Gerung seorang Islamis. Yang kedua adalah Rocky Gerung seorang filosofis. Dan yang ketiga, pemerintah gagal memenjarakan Rocky Gerung, sehingga Rocky Gerung dianggap sebagai orang yang benar. Oke Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita bahas yang pertama. Rocky Gerung adalah seorang yang Islam. Bagaimana mungkin seorang Rocky Gerung dikatakan seorang Islam, wong dia bukan orang Islam? Apa itu Islam? Jawabannya ada dalam rukun Islam. Al-Islamu khamsyatun syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah, wa iqamis shalat wa iyatiz zakat wa shaum Ramadan wa hijjil baiti man istata'a sabila. Apakah Rocky Gerung sudah bersyahadat? Apakah Rocky Gerung sholat? Apakah Rocky Gerung zakat? Apakah Rocky Gerung puasa? Apakah Rocky Gerung berhaji? Saya kira tidak. Rocky Gerung tidak pernah mengucapkan syahadat, sehingga tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Artinya apa? Rocky Gerung bukan seorang yang Islam. Ustadz yang barusan ini sedang melakukan pembodohan kepada publik atas nama agama. Bagaimana mungkin seorang Rocky Gerung dianggap Islami sementara dia bukan orang Islam? Ini yang pertama. Yang kedua, Rocky Gerung adalah seorang filosof, ahli filsafat. Ahli filsafat, dasar pemikirannya jelas, dan filsafat yang dibuat itu bermanfaat bagi manusia. Filsafatnya seperti kompas, membawa manusia dari kebuntuan ke jalan yang lurus, membawa dari kegelapan ke dalam terang, membawa dari kesesatan ke dalam kebenaran. Itu ahli filsafat. Sementara Rocky Gerung membawa publik ini ke dalam hal sebaliknya, dari hal yang benar menjadi sesat, dari hal yang baik menjadi buruk, dari hal yang lurus menjadi buntu,
Jadi seorang Rocky Gerung bukan ahli filsafat. Lebih pantasnya disebut sebagai ahli nujum, dukun, atau orang-orang yang sesat, yang menyesatkan dan disesatkan oleh Allah. Tidak sebagai kompas, tetapi dia itu sebagai kompor, provokator, menghancurkan hati manusia, menghancurkan pemikiran manusia, menghancurkan otak manusia, menghancurkan perbuatan manusia. Kemarin dia sudah berani membawa para pendukungnya untuk membenci Pak Jokowi dengan mengatakan perkataan yang tidak layak. Membawa para pendukungnya agar memberontak pada pemerintah, melakukan kudeta, bikin kekacauan, chaos. Orang kayak gini bukan ahli filsafat, tapi provokator, manusia sesat yang disesatkan Allah. Yang ketiga, Rocky Gerung dianggap benar karena ketika dilaporkan tidak diproses hukum. Artinya ya pemerintah dianggap salah dan apa yang diomongkan oleh Rocky Gerung dianggap benar. Padahal tidak seperti itu jalan ceritanya. Yang namanya penghinaan kepada presiden itu pasalnya ada. Cuman deliknya delik aduan. Pak Jokowi ini menganggap Rocky Gerung ini kecil, menganggap Rocky Gerung ini sampah. Ya sampah buanglah ke tempat sampah, biarkan saja. Makanya kalau misalkan diseriuskan Pak Jokowi melapor, orangnya akan tambah gila. Makanya Pak Jokowi tidak melapor, biarkan saja. Kenapa? Ya karena Tuhan tidak tidur. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan dimuliakan, orang yang jahat pasti dihancurkan Tuhan. Berapa banyak musuh-musuh Jokowi kalau tidak dipanggil polisi, dipanggil Tuhan. Nah sekarang Rocky Gerung ya tinggal tunggu waktu saja. Kalau dia lolos dari polisi, tapi tidak akan lolos dari ajab Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.